Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi di bab 12, yaitu tentang tarif pajak, yang dimana ini adalah tugas akhir dari mata kuliah hukum pajak dan perpajakan. Dan langsung saja kita ke materi pembahasan dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh saya dan juga rekan-rekan. Selamat menonton. Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan negara dan penggerak ekonomi nasional. Di Indonesia, tarif pajak telah diatur untuk berbagai jenis wajib pajak, baik individu, UMKM, maupun badan usaha dengan perbedaan tarif dan mekanisme perhitungan. Tarif pajak untuk UMKM merupakan tarif pajak final yang berlaku bagi wajib pajak yang peredaran usaha setahun tidak melebihi 4.800 juta rupiah, baik untuk orang pribadi dan perusahaan yang berbentuk badan hukum. Pajak final merupakan pajak yang hanya sekali dibayar dan tidak dikenakan pajak progresif lagi. Orang pribadi yang dikecualikan untuk menggunakan tarif UMKM adalah pekerja bebas, yaitu notaris, pengacara, konsultan, artis, penyanyi, dokter, dan lainnya. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak UMKM adalah 0,5% kali peredaran usaha untuk orang pribadi, dibebaskan pajak jika peredaran usahanya tidak melebihi 500 juta rupiah. Apabila melebihi, maka orang pribadi tersebut membayar pajak setelah 500 juta rupiah. Untuk wajib padan, tidak diperkenankan untuk mengurangi 500 juta rupiah. Hukum pajak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, untuk orang pribadi berlaku 7 tahun, perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berlaku 3 tahun, dan perusahaan yang tidak berbentuk PT misalnya CV, firma, yayasan, koperasi berlaku 4 tahun. Tarif pajak tetap yaitu tarif pajak pertambahan nilai 0% atau 10%. Tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang memenuhi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, yaitu sebesar 0,5% dari omset peredaran bruto. Peredaran usaha tidak melebihi 4,8 miliar rupiah setahun. Tarif pajak untuk wajib pajak adalah 22% mulai tahun 2020 untuk perusahaan go publik, lebih rendah 3% daripada perusahaan non-go publik. Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% pada tarif 22% pada tahun 2020 dan seterusnya yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar 800 juta rupiah. Selanjutnya, untuk besaran pungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh yang pertama Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu seperti bendahara pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang kedua yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dan belanja negara, yaitu APBN dan atau belanja daerah APBD. Dan yang ketiga yaitu ada Bank Indonesia BI, yang dimana PT Perusahaan Pengelola Aset PPA, Perum, Badan Urusan Logistik yaitu BULOG, yaitu yang dimana PT Telekomunikasi Indonesia, Telkom, yang dimana PT Perusahaan Listrik Negara yaitu PLN, dan PT Garuda Indonesia, PT Indosat, dan PT Krakatau Steril, dan PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non APBN sebesar 15%, yaitu 1,5% dari harga pembelian sebelum PPN. Yang selanjutnya ada tarif pajak penghasilan 23. Tarif pajak penghasilan 23 dibagi menjadi beberapa persen. Yang pertama ada sebesar 15% dari jumlah bruto atas. Yang pertama ada dividen, yang kedua ada bunga, ketiga ada royalti, dan keempat hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Yang kedua ada sebesar 2%. Yang pertama ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Yang kedua ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan PPh pasal 22. Untuk contoh kasusnya, PT XYZ atau BUMN membeli barang senilai 100 juta, belum termasuk PPN. Tarif PPh pasal 22 untuk pembelian barang oleh BUMN adalah 1,5% dari nilai pembelian barang, tidak termasuk PPN. PPh pasal 22 yaitu 1,5% dikali 100 juta sama dengan 1.500.000. Untuk PPN-nya yaitu 11%. 11% dikali 100 juta sama dengan 11 juta. Untuk total pembayarannya yaitu harga barang ditambah PPN ditambah PPh pasal 22. 100 juta ditambah 11 juta ditambah lagi 1.500.000, totalnya 112.500.000. PT XYZ memotong PPh pasal 22 sebesar 1.500.000 dari pembayaran ke penjual dan menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. Penjual akan menerima pembayaran bersih sebesar 112.500.000 dikurangi 1.500.000, totalnya jadi 111 juta. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perhitungan PPh pasal 23. Di sini ada contoh kasusnya yaitu PT ABC membayar jasa konsultasi kepada konsultan sebesar 10 juta pada bulan Januari 2025. Konsultan tersebut memiliki NPWP. Di sini untuk datanya, tarif PPh pasal 23 untuk jasa konsultasi itu 2% karena pihak penerima memiliki NPWP. Jumlah bruto pembayarannya 10 juta. Untuk perhitungannya yaitu PPh pasal 23 sama dengan tarif dikali jumlah bruto. Jadi 2% dikali 10 juta itu sama dengan 200.000. Untuk kesimpulannya, PT ABC harus memotong PPh pasal 23 sebesar 200.000 dari pembayaran kepada konsultan, dan konsultan akan menerima pembayaran sebesar dari total 10 juta dikurangi 200.000 yaitu 9.800.000. PT ABC juga wajib menyetorkan PPh pasal 23 sebesar 200.000 ke kas negara dan melaporkannya dalam SPT masa PPh pasal 23. Baik, untuk kesimpulannya, di Indonesia sendiri sistem perpajakan dirancang untuk mencakup berbagai jenis wajib pajak dengan ketentuan yang sesuai, yaitu seperti UMKM dikenakan pajak final sebesar 0,5% dari omset maksimal 4,8 miliar rupiah per tahunnya. Ada juga orang pribadi dengan omset di bawah 500 juta dibebaskan dari pajak, dan orang pribadi ini membayar pajak progresif mulai dari 5% untuk penghasilan hingga 60 juta rupiah, bahkan hingga 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Dan juga badan usaha dikenakan pajak sebesar 22% dengan pengurangan 50% untuk omset tertentu jika misalnya tidak melebihi 50 miliar rupiah. Ada juga PPN sebesar 10% ini berlaku untuk transaksi domestik dan 0% untuk ekspor. Maka pajak lain seperti pajak penghasilan pada pasal 22 dan pasal 23 dikenakan dengan tarif 2% hingga 15% tergantung jenis penghasilannya. Aturan ini mendukung keadilan pajak dan perkembangan sektor usaha.